Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syifuddin Rahmat dari kelas AKB 1 NIM tahun 62. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kodifikasi hadis. Yang pertama tentang latar belakang kodifikasi hadis. Polemik permasalahan pencatatan hadis pertama kali muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat hadis yang melarang penulisan segala ilmu selain Al-Quran. Di samping itu juga terdapat hadis yang memperbolehkan. Ada juga yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW hadis telah tercatat. Sebagian mengatakan bahwa pada masa sahabat aktivitas ini baru dimulai. Tapi dari beberapa keterangan para ulama terdahulu dikatakan bahwa kodifikasi hadis belum pernah terjadi kecuali pada akhir abad pertama Hijriah, tepatnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu terdapat beberapa nama yang ditugasi untuk mengodifikasi hadis. Di antara ulama yang terkenal yang mendapat tugas tersebut adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, terus Arabi bin Subay, terus Sa'id bin Abi Arubah, dan lain sebagainya. Penulisan hadis pada masa Nabi dan sahabat. Dalam pembahasan terdahulu telah dikatakan bahwa pada masa jahiliyah dan masa pertama Islam aktivitas tulis-menulis telah ada. Bahkan penulisan hadis pada masa sahabat sebenarnya telah ada, walaupun tidak sebanyak pada masa tabi'in, apalagi masa setelahnya. Hal ini dikarenakan hadis dilarangan penulisan selain Al-Quran sangat mengena di benak para sahabat. Selanjutnya hadis-hadis Nabi telah ditulis hingga menyebar luas pada diri para sahabat. Walaupun demikian hadis-hadis tersebut masih autentik sehingga tidak diperlukan adanya penelitian atau pemeriksaan terhadap keraguan atas keabsahannya, sehingga cenderung tidak ada masalah terhadap agama bahkan hadis itu sendiri. Kalaupun terdapat masalah-masalah yang bersinggungan erat pada agama, maka para sahabat langsung segera menanyakan kepada Nabi. Oleh karenanya pada masa Nabi pada awal mulanya beliau melarang menulis hadis karena mengutamakan hadis pada konsentrasi Al-Quran. Hanya saja sebagian sahabat atas nama pribadi dan secara diam-diam mencatat hadis-hadis tersebut, bahkan menghafalnya. Maka bermuncullah teks-teks atau sahifa. Nama-nama dari pengumpulannya di antara sahabat yang mencatat naskah atau teks hadis adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang saifanya dinamakan Al-Swatiqah. Dinamakan tersebut karena Abdullah bin Amr bin Al-As mendapatkan hadis yang ia catat langsung dari Nabi Muhammad SAW setelah diberi lisensi penulisan. Saifah ini salah satu saifah yang ditulis pada masa Nabi. Maka saifah Al-Swatiqah ini salah satu catatan hadis yang telah pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian penulisan hadis pada masa tabi'in. Jika para sahabat Nabi sudah banyak yang mengoleksi hadis-hadis Nabi, maka para tabi'in yang notabene-nya para murid sahabat yang banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksian ini mulai disusun menjadi suatu kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan atau at-talaqi dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut, seperti yang dilakukan Sa'id bin Al-Jabir yang mencatat hadis dari talaqinya bersama Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Harmalah, hasil dari talaqinya Sa'id bin Al-Musayyab atau Hammam bin Al-Munabbih, hasil talaqi dengan Abu Hurairah, dan lain-lain. Demikian juga upaya yang dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga gemar mencatat hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Ia berkata, kita berangkat bersama Umar bin Abdul Aziz untuk menunaikan sholat duhur, dan beliau membawa kertas. Demikian juga pada waktu asar, di tangannya juga terdapat kertas. Lalu aku bertanya, tulisan apa itu? Beliau menjawab, hadis dari Aun bin Abdullah. Saya terpesona olehnya, maka aku tulis. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz atau akhir abad pertama Hijriah sampai abad kedua Hijriah, ini oleh sebagian para ulama disebut sebagai parodi atau fase di mana para penulis hadis sudah mulai banyak dan menyebar, serta aktivitas pergerakan keilmuan sudah mulai menjamur. Hal ini ditandai dengan banyaknya catatan-catatan hadis atau saifah hasil karya para tabi'in. Terus kemudian perekaman hadis pada masa Az-Zuhri.
tahun 1124 Hijriah. Telah dijelaskan pada sebagian atas bahwa para sahabat pada awal pertama Islam telah diperbolehkan untuk merekam hadis. Ini dibuktikan dengan banyaknya para penulis bukan saja pada komunitas Makkah, akan tetapi juga pada komunitas Madinah. Akan tetapi menurut pandangan para ulama bahwa hadis lebih dari 100 tahun diambil dari generasi satu ke generasi lainnya melalui cara penyampaian dari mulut ke mulut atau anis tanpa adanya penulisan, sebagaimana yang diungkap oleh Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi, yaitu sesungguhnya orang pertama yang menulis ilmu atau hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan para ulama dapat dipahami bahwa penulisan hadis secara besar-besaran bermula pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dalam artian bahwa sebelum masa ini hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis dalam catatan-catatan sederhana. Mulai pada masa Umar bin Abdul Aziz, inilah seorang ulama bernama Az-Zuhri diperintah untuk menulis hadis secara lengkap dan dibukukan secara metodologis. Sedangkan upaya para pendahulunya dengan ditulisnya hadis dalam Shahifah hanya merupakan usaha individual sederhana yang mencakup hadis-hadis yang didapat dari Rasul atau sahabat Anis yang belum terkodifikasi secara beraturan. Kemudian metode penulisan hadis pasca Az-Zuhri. Yang pertama, periode kodifikasi hadis model musannafat. Pada periode sebelumnya, para sahabat dan tabi'in hanya mengumpulkan hadis tanpa ditertibkan sesuai dengan tema-tema yang sama. Maka pada periode ini para pengumpul hadis cenderung menertibkan hasil kumpulnya sesuai dengan bab-bab yang sama. Maka kecenderungan penulisan ini identik dengan layaknya penulisan kitab fikih. Tujuan dari pengumpulan ini adalah membantu para ulama yang berkecimpung dalam urusan fikih. Periode ini dimulai pada akhir masa kehidupan Imam Az-Zuhri radhiyallahu anhu tahun 124. Model perangkuman hadis pada periode ini disebut musannafat, mamajami dan muwatta'at. Perangkuman pertama pada periode ini adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Duraij dalam kitabnya yang bernama Kutub Al-Sunan. Sedangkan ulama lain yang merangkum model di atas adalah Al-Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin tahun 122 Hijriah dengan judul kitabnya Kitab Al-Majmu' Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas tahun 129 Hijriah. Al-Musannaf karangan Al-Imam Abdul Razak Al-Sun'ani tahun 211 Hijriah. Banyak lagi karangan-karangan tipe perangkuman hadis dalam periode ini yang lain yang tidak mungkin disebut satu persatu. Kemudian periode perangkuman model Al-Masanid. Pada akhir abad kedua Hijriah dan awal abad ketiga Hijriah muncul sekelompok ulama yang ingin merubah penulisan dari model lama Al-Musannafat ke model baru dengan metode perangkuman hadis yang hanya memuat hadis-hadis saja. Mereka mengumpulkan hadis dan menertibkan sesuai dengan urutan sahabat. Pengumpulan hadis-hadis dari riwayat tertentu dalam bab tertentu. Misalkan hadis-hadisnya Abu Bakar dengan nama Musnadu Abi Bakar, hadis-hadis Umar dengan nama Musnadu Umar dan lainnya. Dalam menertibkan hadis-hadisnya, para perangkum meletakkan metode-metode bermacam-macam bentuknya. Pertama, ada yang mulai dari para sahabat yang lebih pertama masuk Islam dari ikut hijrah sampai pada para sahabat yang umurnya masih kecil dan para wanita. Metode inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, pemilik mazhab Hambali, tahun 164 sampai 240 Hijriah. Imam Abu Dawud At-Tayalisi tahun 130 sampai 204 Hijriah. Imam Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi dan lainnya. Kedua, ada yang menertibkan urutan para sahabat sesuai dengan urutan huruf Hijriah, tapi model seperti hanya sedikit para perangkum yang melakukannya. Di antaranya Imam Baqi bin Mukhallad Al-Qurtubi. Terus ketiga, sebagian menggunakan model perangkuman hadis berdasarkan asal daerahnya, kesukaannya seperti musnadnya orang-orang Madinah dan orang-orang Basrah. Kemudian periode perangkuman model Al-As-Soha. Para empu model periode ini adalah para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih pilihan. Model seperti ini dilakukan setelah periode perangkuman model Al-Masanid. Metode yang digunakan dalam model perangkuman ini adalah dengan cara menertibkannya seperti layaknya kitab-kitab fikih serta memilah dan memilih hadis di dalamnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim ada juga selain hadis sahih juga diambil hadis-hadis yang dhaif seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kesimpulannya gini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, sebab-sebab dilarangnya penulisan hadis bukanlah karena disebabkan
ketidaktahuan orang Islam dalam aktivitas tulis-menulis pada waktu itu. Bahkan mereka telah mengenal tulis-menulis sejak dari awal masuknya Islam, bahkan sebelum Islam. Yang kedua, faktor yang dominan dilarangnya penulisan hadis adalah ditakutkan berdamainya antara Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu pula agar proyek penulisan Al-Quran tidak terganggu oleh penulisan Al-Hadis. Ya, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.